Sahabat garasi pasti tahu kan dengan mobil yang selalu dicirikan dengan performa tinggi yang menjadi buruan orang berduit dunia. Ya, mobil Lamborghini, mobil yang biasanya dibeli para konglomerat dunia itu mempunyai sejarah. Jauh ke belakang, perusahaan asal Italia itu menyimpan sejumlah cerita yang menarik. Ya, awalnya sejarah mobil Lamborghini ini didirikan oleh seorang pendiri perusahaan traktor, Ferruccio Lamborghini. Traktor dengan merek Lamborghini, Trattori pun dibangun dari bahan baku produksi militer pasca Perang Dunia II yang melimpah kala itu. Setelah Perang Dunia II, Lamborghini yang telah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi bisnis traktor yang bahan bakunya berasal dari surplus peralatan militer. Tak disangka bisnisnya pun kian pesat dan melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur, khususnya untuk peralatan pemanas dan pendingin ruangan. Ferruccio Lamborghini pun berubah menjadi kaya raya dan akhirnya menggeluti hobi mahal dengan membeli sebuah Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan. Sebab ia justru frustasi karena permasalah kopling hingga akhirnya menemui Enzo Ferrari untuk meminta saran. Bukan jawaban yang ia dapat, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Ferrari. Yang parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas dengan menyuruh Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja. Merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Pembuktian mobil Lamborghini hinaan ini yang kemudian memicu seorang Lamborghini untuk menciptakan mobil GT yang akan mengalahkan popularitas mobil keluaran Ferrari. Memulai usaha dengan dibantu 3 mantan karyawan Ferrari. Ia mulai bereksperimen untuk menciptakan sebuah mobil GT mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 241 km atau jam. Mobil ini kemudian diproduksi dengan merek Lamborghini 350 dan melakukan debut perdana di hadapan publik pada Turin Auto Show 1963. Tak disangka respons terhadap versi produksi 350 GTV menuai respons positif. Lebih dari 130 unit terjual sepanjang tahun 1963. Melihat kesuksesan ini, Lambo tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 402+2 di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama Sant'Agata. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Geneva International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia model Miura. Sejak itulah Ferrari dan Maserati menyadari bahwa si banteng benar-benar mengamuk. Miura jadi model flagship dan jadi tulang punggung penjualan. Kejutan berlanjut di tahun 1973 dengan membawa LP400 Countach. Interiornya memakai bahan sudah berwarna hitam dan model pintu yang dibuka ke atas. Masa sulit mobil Lamborghini seperti halnya bisnis, pasti ada yang namanya pasang surut. Inilah yang dialami Lamborghini pada 1974. Bisnis traktor mereka turun, banyak pesanan gagal dan perusahaan merugi, dan akhirnya Fiat memegang kendali Lamborghini. Keberuntungan belum berpihak pada Lamborghini. Sebab tahun 70 terjadi krisis minyak dan otomatis menghambat penjualan mobil berperforma. Selain itu, masalah pada proses produksi juga membuat konsumen lari. Puncaknya pada tahun 1978 perusahaan ini menyatakan bangkrut. Melihat hal ini, Mimran Brother mulai mengambil alih perusahaan dan pada tahun 1980. Saat itu ia mengembangkan mobil Lamborghini LP400 Countach menjadi LP500S. Namun nampaknya Mimran Brother tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan dan akhirnya menjual perusahaan kepada Chrysler Corporation, sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat. Di bawah kendali Chrysler Corporation, penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif. Tidak seperti Ferrari yang mengikuti ajang Formula 1, perusahaan ini hanya mengambil jalur lain dengan menjadi supplier mesin lewat tim Minardi, Lotus, Ligier, Modena, dan La Rose pada tahun 1989 hingga 1993. Pada tahun 1993, sang maestro pencipta Lamborghini tutup usia. Kemudian di tahun yang sama Chrysler mulai mengalami masa kesulitan. Model mobil Lamborghini saat ini di bawah kendali Audi. Lahirlah beragam mobil Lamborghini untuk menambah line up, seperti mobil Lamborghini Gallardo, dan hingga yang terakhir mobil Lamborghini Veneno. Sebagian besar nama mobil Lamborghini berasal dari nama-nama banteng dan hal itu terus dipertahankan walau sang maestro tiada. Hal itu juga berkaitan karena mobil Lamborghini lahir dengan zodiak Taurus yang digambarkan dengan wujud banteng.
Hingga saat ini Lamborghini terus meluncurkan mobil-mobil yang memiliki kekuatan dan performa yang menyeramkan. Berikut deretan mobil Lamborghini yang hingga saat ini menjadi ikon mobil buatan Italia ini. Huracan mobil Lamborghini Huracan adalah supercar terkecil Lamborghini. Bisa dibilang ini adalah adiknya Aventador. Huracan memiliki beberapa pilihan trim. Di antaranya, Huracan Coupe, Spider, atap terbuka. Hasilnya Huracan dapat melesat dari 01 performante dan dalam waktu 3,1 hingga 3,2 detik. Buat yang bernyali lebih merasakan dari mobil ini dapat mencapai hanya di roda belakang 5 km atau jam menariknya. Dengan kapasitas 5.200 cc-nya, mobil ini memiliki output tenaga hingga 640 dk pada 8.000 Lamborghini Ativa. Torsi 600 komponen ini meliputi aksesori yang membantu memperbaiki aerodinamika. Tenaga itu diteruskan ke transmisi dual clutch gearbox LGF, Lamborghini via sampai interior percepatan. Mobil Lamborghini Aventador, mobil Lamborghini Aventador adalah seri paling idaman dari Lamborghini. All-wheel drive. Mobil ini memiliki sumber tenaga berkonfigurasi V12 dengan kapasitas 6.500 cc-nya. Aventador punya 3 varian yakni S-Coupe, S-Roadster, dan SVJ Coupe. Masing-masing punya output tenaga yang berbeda, misal pada S-Coupe sebesar 740 dk dan torsi 690 nanometer. Sementara versi mobil Lamborghini Aventador SVJ memiliki tenaga lebih besar, yaitu 770 dk dan torsi 720 nanometer. Aventador memiliki transmisi ISR, Independent Shifting Rods, gearbox dengan 7 percepatan, dan untuk varian SVJ, karakter dari pergantian gigi juga terhubung dengan mode berkendaranya. Dari tenaga mesin mobil Lamborghini Aventador yang sebesar itu, ditambah pergantian gigi yang cepat, kombinasi tersebut mampu membawa mobil ini dari 0100 hanya dalam waktu 2,8 detik dan dapat digeber terus sampai 361 km atau jam. Sama seperti mobil Lamborghini Huracan Performante, Lamborghini Aventador SVJ juga sudah menggunakan New Ala 20 Active Aerodynamics Aerofactoring dengan berbagai aksesori yang dapat membantu aerodinamika yang lebih baik. Mobil Lamborghini Aventador memiliki keunikan pada roda. Kalau biasanya hanya ukuran ban yang belang, tetapi pelek pun ikut belang. Bagian depan menggunakan diameter 20 inci, sementara belakang 21 inci. Pelek sporty ini dibalut ban yang tidak kalah premiumnya yaitu New P0 Corsa 2 155 atau 30/29 di depan dan New P0 Corsa 3 155 atau 25/20 107 untuk belakang. Urus mobil Lamborghini SUV dari Lamborghini ini memiliki desain yang sama agresifnya dengan model supercar-nya. Tenaganya terbilang besar walau kapasitas mesinnya paling kecil dibanding saudara-saudaranya yang lain. Berbekal mesin V8 dengan kapasitas hanya 4.000 cc-nya, tenaga yang dihasilkan mencapai 650 dk pada 6.000 dan torsi 850 nanometer pada 2.250 hingga 4.500. Tenaga sebesar itu disalurkan ke penggerak 4 roda yang sudah dilengkapi dengan LSD Limited Slip Differential. Kecepatan maksimal dari mobil Lamborghini Urus ini dapat mencapai 305. Menariknya lagi, walau berbodi besar, untuk menempuh 0100 dapat dicapai dalam waktu 3,6 detik saja. Di bagian kaki-kaki, Urus menggunakan pelek 20, 1 inci dibalut ban ukuran. Belangnya itu 285 atau 40, 5/21 pada bagian depan dan 315 atau 40/21 di belakang. Rem juga menggunakan bahan yang tidak kalah premium. Cakram berbahan keramik dengan bagian depan dijepit 10 piston dan 1 piston untuk di belakang. Centenario mobil ini adalah sebagai tanda peringatan 100 tahun dari pendiri Lamborghini, yaitu Ferruccio Lamborghini. Centenario memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Aventador SVJ. Mesin yang digunakan masih sama V12 dengan output tenaga 770 dk. Hanya torsinya yang berbeda. Torsi mobil Lamborghini Centenario lebih kecil dengan 690 nanometer. Dari berat mobil ini juga tidak jauh berbeda dari SVJ, lebih ringan 5 kg dari SVJ jika keadaan kosong tanpa bensin. Centenario hanya dibuat terbatas 40 unit, yakni 20 versi Coupe dan 20 unit versi Roadster. Veneno jika Lamborghini Aventador sudah terlihat agresif, ada juga yang lebih agresif lagi, yakni mobil Lamborghini Veneno. Sebab Veneno adalah supercar yang berbasis dari Lamborghini Aventador. Mobil ini juga yang paling mahal dari semua jajaran Lamborghini. Sebab untuk menebus mobil ini Anda harus merogoh kocek hingga US 4,5 juta atau sekitar 60 miliar rupiah.
Sama seperti mobil Lamborghini Aventador, mobil ini dijejali mesin V12 berkapasitas 6.500 cc-nya yang mampu menghasilkan tenaga 750 dk. Hasilnya adalah akselerasi dari 0-100 dapat dicapai hanya dalam waktu 2,8 detik dengan top speed hingga 355. Plus ini adalah varian paling limited karena hanya diproduksi sebanyak 9 unit.